Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. True God Jesus Christ bless you all. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta PBS. With me Pastor Henry Tandianta Bachelor of Bibliology Study from Indonesia for the Universe, dari Indonesia untuk seluruh jagat raya. Now we will talk about filled with the Holy Ghost. Kepenuhan Roh Kudus. Kita mau bicara tentang kepenuhan Roh Kudus ya, saudara ya. Ini introduction dulu ya. Ini pengantar dulu ya. Hari ini kami cukup kaget ya. Di klinik kami, klinik istri kami itu tadi ngetes berapa ya? Mungkin ngetes sekitar 10-an, 10 orang tes swab, 4 orang diantaranya positif. Terus di tempat lain juga kami ngetes juga ada 3. Berarti hari ini dari sekitar 15 orang yang dites ada 7 orang yang positif, saudara ya. Hari ini juga kerabat kami, orang tua dari adik ipar kami, adiknya istri punya suami, lalu punya orang tua, berarti orang tua dari adik ipar kami juga meninggal karena COVID. Beberapa hari lalu kerabat kami di Jawa juga meninggal karena COVID. Beberapa bulan kami, teman kami yang baru berusia di bawah 50, malah di bawah 45 itu juga meninggal karena COVID ya. Jadi COVID itu benar-benar real. Benar-benar virus yang real ya. Soal bahaya atau tidak, nah ini ya, terutama bagi yang usia masih produktif dan tidak punya penyakit bawaan, kemungkinan besar sembuh ya. Tetapi beberapa yang karena usia sudah lanjut dan kebanyakan orang-orang usia lanjut punya sakit bawaan lain, misalnya terutama paru-paru. Saudara-saudara kami yang meninggal itu juga karena punya penyakit bawaan, ada yang asma, ada yang jantung gitu. Ya, banyak tetangga-tetangga kami juga kena COVID-19, usianya masih produktif, itu banyak yang sembuh ya. Jadi COVID adalah benar-benar ya, memang virus beneran. Kalau ada pendeta yang keluar COVID katanya 666 ya toh, semacam bikin akal-akalan 666 ya. Itu pendeta tidak ngerti 666 ya. Itu kalau polisi dengar bisa ditangkap itu ya. Wong virus ini virus beneran kok, Anda memberitakan konspirasi 666 untuk menyuntikkan 666 ya. Pendeta yang ngomong kayak gitu, kalau polisi dengar bisa ditangkap loh. Emang ada Pak Pendeta, katanya ada itu videonya tuh ya. Ya. Coba aja itu. Wong ini penyakit bener, pemerintah betul-betul serius menangani ini dan ada kok. Nah, soal tingkat bahayanya, apakah bahaya sekali atau tidak, memang sudah banyak dirilis tidak berbahaya bagi yang masih usia produktif, tapi memang bisa menimbulkan kematian. Jadi jangan dipelintir jadi 666. Lalu pendeta sendiri nggak paham apa itu 666 gitu ya. Ya, kalau polisi dengar itu video itu bisa ditangkap tuh pendetanya tuh. Ya, pendeta kayak gituan sih nggak layak jadi pendeta lah. Pendeta tuh ngomonglah Alkitab. Anda paham nggak 666 ya? Dipikir 666 itu tanda fisik. Salahnya di situ ya. Tanda di dalam 666 bukan tanda fisik. Kalau nggak ngerti nanya ke sini, sekolah ke sini. Oke, let's we talk about filled with the Holy Ghost ya. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa sih maksudnya dipenuhi Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus? Sebab di dalam Lukas 1 ayat 41, Luke chapter 1 verse 41, Elizabeth ya
filled with the Holy Ghost ya. Demikian pula Zakaria di dalam Luke chapter 1 verse 67 ayat 67 juga Zakaria juga filled with the Holy Ghost, kepenuhan Roh Kudus. Terus kepenuhan Roh Kudus ini mean what ya, atau artinya apa ya? There are 1 2 3 4 meaning of filled with the Holy Ghost ya, based on that's written on the Bible ya, berdasar apa yang tertulis di dalam Alkitab ya. Number 1, filled with the Holy Ghost mean in the Spirit of God, artinya dikuasai Roh ya. Kepenuhan Roh Kudus itu artinya dikuasai Roh. Like John in the Patmos Island ya. In that time John in the Spirit of God and he can see in the door of heaven ya. Dikuasai oleh Roh pada hari itu ya. Yohanes dikuasai oleh Roh dan dia diizinkan bisa melihat surga ya. Wahyu 1 ayat 10, di situ ada kata-kata dikuasai Roh. Itu maksudnya kepenuhan Roh Kudus. Ya, arti yang pertama adalah dikuasai Roh di dalam Wahyu 1 ayat 10. Arti yang kedua ya, walk in the Spirit ya. Number 2, walk in the Spirit. Galatians chapter 5 verse 25 ya, dalam bahasa Indonesia dipimpin oleh Roh. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita dipimpin oleh Roh ya. Walk in the Spirit, Galatia 5 ayat 25, itu maksudnya kepenuhan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering disalahartikan, dwell in us ya. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 ya, atau diam di dalam kita ya. Diam di kalangan kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yaitu yang diam di dalam kamu. Istilah diam di dalam kamu, lalu umat siapa lagi itu suka nanya, lah kalau Roh Kudus ada di Pak Pendeta HTD, kalau lagi ke WC gimana? Apa Roh Kudusnya nggak bau tuh? Gitu ya. Ya maklum lah ya, namanya umat siapa lagi ya. Ya cuman segitu cara pemahamannya ya. Karena bolak-balik Allah itu zat ya. Kalau Allah itu zat ya kayak gitu. Dipikirnya kalau Roh Kudus diam di dalam diri kita itu, terus Roh Kudus itu satu pribadi terus masuk gitu, kerasukan Roh Kudus. Ya namanya orang pemahaman Allah zat ya kayak gitu. Beda kalau Kristen. Kalau Kristen Allah itu roh. Makanya apa yang dimaksud dwell in us atau mean we are not our own but owned by God ya. Kita itu bukan milik kita tetapi milik Allah. Itu maksudnya Roh Kudus tinggal di dalam kita ya. Ya, untuk yang ini maksudnya kita ini milik Allah. Itu loh maksudnya ya. Roh kita ini kan tempat dosa loh. Kita ini orang berdosa sementara Allah itu suci. Mana bisa Allah masuk ke sini? Ini barang dosa ini. Tubuh kita ini berdosa. Sementara Allah itu maha suci. Jadi yang dimaksud tinggal apa? Yang dimaksud tinggal kita ini milik Allah. Itu maksudnya ya, dwell in us ya. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Demikian pula yang keempat, definisi yang keempat, 2 Corinthians chapter 6 verse 16 yaitu 2 Korintus 6 ayat 16. Dwell in us and walk in us mean God will be our God. Jesus will be our God and we shall be his son yaitu link to Revelation 21 verse 7. Jadi gini ya, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan berjalan atau memimpin kita. Maksudnya adalah ya, Roh Kudus adalah jadi Allah kita dan kita nanti jadi anaknya. Jadi hubungan itu antara Allah dan anak, tidak lagi Bapa dan anak. Loh, Roh Kudus kok Allah, Pak? Betul, karena Yesus itu di surga Roh Kudus itu ya.
Di dalam Wahyu 21 ayat 7 Yesus berkata, I will to be God, ya, to be his God, ya. I will to be his God and he shall my son, ya. Ya, jadi Yesus menjadi Allah kita dan kita menjadi anak Allah. Jadi hubungan itu antara Allah dengan anak, bukan lagi bapa dengan anak, ya. There is no father in heaven, ya. Not exist anymore, ya. Tidak ada bapa di tata surga, ya. Jadi hubungan kita adalah Allah dengan anak. Maksud daripada 2 Korintus 6 ayat 16, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan memimpin kita, membimbing kita. Maksudnya adalah Roh Kudus itu menjadi Allah kita dan kita menjadi anaknya. Siapakah Roh Kudus? Yesus Kristus. Jadi the conclusionnya adalah filled with the Holy Ghost, adalah in the Spirit of God, dikuasai oleh Roh, walk in the Spirit, dipimpin Roh. We are not our own, but owned by God. Kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Allah. Dan Jesus will be our God and we shall be his son. Yesus menjadi Allah kita atau Roh Kudus menjadi Allah kita dan kita menjadi anaknya. Itu arti daripada filled with the Holy Ghost, dipenuhi atau kepenuhan Roh Kudus. Clear ya Bapak Ibu Saudara, ya, atas pertanyaan-pertanyaan saudara kita mualaf yang ngisi-sini, ya, pertanyaannya ngisi-sini, ya. Kalau Anda ke WC, apakah Roh Kudusnya nggak bau itu? Itu karena pemahaman Allah itu zat, ya, kita maklum lah, namanya dicekokin Allah itu zat, ya, kita ketawa aja, ya. Allah itu roh, ya. Karena Allah itu roh, ya, tidak mungkin Allah yang maha kudus itu terus seperti pemahaman para mualaf masuk di dalam diri kita, terus kita ada 2 roh, ada roh manusia, ada roh kudus. Tidak seperti itu, ya. Karena Allah itu roh, maka yang dimaksud dipenuhi atau kepenuhan roh adalah dikuasai roh, dipimpin roh. Tubuh kita bukan milik kita sendiri dan kita menjadi anaknya, Yesus menjadi Allah kita, ya. Very clear, ya, filled with the Holy Ghost, ya, very clear, ya. Mari kita back to the Bible, ya. Let's be back to the Bible. Only what's written on the Bible, ya. Hanya yang tertulis di Alkitab saja, jangan ngarang, ya. Kalau Anda memakai yang tertulis di Alkitab, maka Anda bisa menjawab pertanyaannya mualaf yang bilang kalau Anda ke WC Roh Kudusnya bau nggak itu? Pergi nggak? Ya. Jadi kita ketawa geli, ya. Yang nanya juga akhirnya sekarang kasihan, ya, kok kita bodoh banget gitu, ya. Yang nanya juga akan merasa kita bodoh banget, ya, nanya ke pendeta HTD itu. Ya, nanti terus nanya keringatnya Yesus wangi apa enggak gitu kan. Itu pertanyaan bodoh, ya, pertanyaan bodoh-bodoh dari mualaf kayak gitu, ya. Ya, supaya kita tahu, ya, kita harus paham Alkitab, ya, kita harus back to the Bible, ya, bahwa Yesus sekarang adalah roh di surga. Kalau Anda ditanya Holy Spirit itu siapa, ya, Yesus itu. Yesus itu Roh Kudus sekarang. Udah, Anda nggak akan jungkir balik. Ditanya apa saja kalau Anda sudah paham bahwa Yesus itu Roh Kudus sekarang, ya. Allah itu roh, Yesus itu roh, ya, Roh Kudus itu ya Allah itu, ya Yesus itu. Anda ditanya apa saja nggak akan jungkir balik, ya. Tapi kalau Anda memahami bahwa Yesus sama Roh Kudus beda, ada Bapa beda, ada Roh Kudus beda, ada Yesus beda, ayo jungkir balik kamu ditanya, ya, nabrak ayat Alkitab, ya, cuman bisanya maki-maki doang, ya. Ya, tapi nggak bisa apa-apa, ya. Sekali lagi, padat, singkat, dan clear, ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kalau ada pendeta yang menyangkut pautkan, ya, corona dengan 666, Pak, itu termasuk pelecehan terhadap pemerintah, terhadap aparat, terhadap petugas COVID, ya, atau Satgas COVID, ya. 666 ini betul-betul real, ya, betul-betul pandemi, ya, bukan karangan diplesetin untuk 666, ya. Jangan buat pengajaran-pengajaran sesat, pahami dulu. Kamu ngerti Alkitab apa enggak? Ngerti enggak 666 itu apa? Dan ngerti enggak tanda 666 itu apa? Kalau Anda pikir Anda itu tanda fisik, sesuatu yang disuntikkan di tangan, ya, salahmu di situ. Belajar ke sini, ya. Tak kasih tahu, nanti Anda tepuk jidat. Iya, ya, ternyata HTD ayat Alkitab semua. Jadi 666 yang kita pikir sesuatu yang disuntik di tangan, walah berarti
kok kelihatan bodoh banget ya pendeta ya, makanya belajar ke sini. Ya, ya, all the glory to Jesus, yaitu the true God and eternal life ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar dan hidup yang kekal itu. Ya, very clear. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Shalom Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach, True God Jesus Christ. Bless you all. Still with me, Pastor Henry Tandianta, Bachelor of Bibliology Study from Indonesia for the universe. Hallelujah. Amen.